sini ada Ibu Linda Padrawati, wali dari Alia Syakaita Rahmawati. Betul. Nah, mohon maaf ya Ibu ya, sebelumnya mengganggu waktu istirahat Ibu di hari ini. Sebenarnya saya di sini ada sedikit pertanyaan seputar Ananda Alia. Ya. Sedikit saja ya, selama Ananda Alia saya observasi. Yang pertama yaitu bagaimana reaksi anak Ibu atau Ananda Alia ketika melihat binatang. Reaksinya, Iya. pertama, sering merasa ketakutan. Kedua, kalau misalkan disuruh untuk memegang pun atau untuk mendekati, dia nggak mau. Dia lebih baik menghindar ketimbang dia harus megang itu hewan. Dia nggak mau. Katanya takut digigit. Padahal kan nggak semuanya hewan itu kan menggigit, betul? Iya, betul. Untuk reaksi itu apakah hanya berbagai semua binatang atau jenis-jenis tertentu saja? Terutama kucing, anjing, nah itu terutama. Tapi untuk misal ayam, dia masih mau hanya untuk mengusir, dia masih mau, walaupun cuma pakai sapu, pakai hayo gitu. Tapi kalau untuk kucing, anjing, nah pernah sewaktu itu aku bawa ke kebun binatang, buaya itu emang diem aja, dia posisi digendong sama bapaknya. Gak taunya waktu buaya itu dikasih makan kan langsung gerak otomatis kan. Nah dia langsung mau nangis, langsung mau mencolot lah, sedangkan posisinya bapaknya itu tuh untuk megangnya kuat lah. Coba kalau enggak, ya udah jatuh. Untuk reaksinya itu sendiri apakah hanya menangis atau sampai sesak atau sampai berkeringat dingin atau kejang, itu ada enggak ya reaksi seperti itu? Teriak saja. Terus habis teriak lari. Histeris seperti itu ya, seperti histeris. Seperti itu. Kalau reaksinya seperti itu, bagaimana reaksi orang tua ketika melihat anak seperti itu? Apakah reaksi dari ayahnya atau ibu sendiri itu bagaimana? Kalau saya pribadi nih sebagai seorang ibu, kadang mencoba untuk mendekat anak itu pada hewan itu kan nggak semuanya hewan itu menggigit atau berperilaku kasar. Pengennya sih ya lebih sayang sedikit sama binatang, nggak usah takut. Toh itu juga kita sama-sama makhluk hidup, pengen itu. Kalau bapaknya masih ditanyain dulu, kok kamu tuh kenapa? Takutnya tuh di mananya, nah gitu. Tapi dia jawabnya nggak mau, pokoknya nggak mau ya nggak mau, udah gitu. Kira-kira sejak kapan Ananda Alia merasakan atau orang tua melihat nih, sejak kapan nih Ananda ini mulai ketakutan terhadap binatang? Sejak umur berapa atau sejak umur bayi? Sejak kecil. Tapi sebenarnya waktu bayi itu nggak ada gangguan dari hewan apapun, cuma kelihatan dia waktu udah bisa jalan itu sekitar umur 9 bulan. Nah itu semenjak itu dia nggak mau. Soalnya waktu itu seingatku ada kucing yang emang agak emosi, mungkin kucingnya juga nggak tahu kenapa. Dia mendekati Alia, tahu-tahu nyakar. Nah itu mulai itu seingatku. Dari pengalaman dengan binatang ya berarti mulai mengalami ketakutan berlebih. Selanjutnya apakah ada riwayat dari ibu sendiri atau ayahnya Ananda Alia terhadap ketakutan binatang tersebut? Kalau aku pribadi emang nggak takut ya Mbak, cuman kalau nggak suka, istilahnya misalnya kayak kucing, kan aku punya trauma karena tetanggaku punya kucing, dia nggak bisa hamil. Lalu kan sebagai seorang perempuan kan ya mikir lagi, nah takutnya begitu. Nah itu. Tapi kalau bukannya nggak suka terus benci tuh enggak, biasa, cuman nggak mau, cuma kurang suka saja. Kalau dari ayah sendiri tidak ada riwayat ketakutan binatang atau apa, tidak? Enggak. Berarti untuk ketakutan binatang yang dialami Ananda Alia itu berasal dari dia yang masih di 9 bulan itu, yang bertemu dengan kucing dan dicakar itu. Kayak trauma di situ. Untuk pola asuhnya yang dilakukan ibu dan ayahnya selama menghadapi anak dengan ketakutan binatang seperti itu, bagaimana? Apakah membiarkan atau Ananda itu diajarkan mengenai kalau binatang itu nggak semuanya kasar atau hanya memberi nasihat aja seperti itu? Bagaimana pola asuhnya yang diterapkan? Ya sebisa mungkin kalau saya pribadi juga masih, ayo kita dekatin atau kita elus-elus atau kita diajak bercanda misalnya gitu. Kalau bapak langsung megang itu binatang misalnya kecil tuh langsung dipegangin, langsung didekatkan. Ya otomatis kan dia histeris, jadi dia nggak mau. Kalau aku sendiri juga biasanya juga nggak suka, jadi nggak terlalu memaksakan. Jadi memberi kesempatan anak ya untuk mengekspresikan kalau dia benar-benar tidak suka seperti evaluasi yang dilakukan. Selanjutnya, bagaimana nih komunikasi antara ibu dan Ananda Alia mengenai ketakutan ini?
Apakah ibu sudah mencoba menanyakan kepada Ananda bagaimana reaksi Ananda dengan pola asuh yang ibu terapkan selama ini? Kemarin saya tanyain, kok kamu udah semakin gede kok masih takut? Kenapa? Ya tapi itu tadi karena dicakar. Loh kan nggak semua binatangnya kan begitu, ya toh. Nggak semuanya tuh jahat, apa galak, apa marah, kan nggak semuanya begitu. Kadang kan ada yang minta disayang dengan ekspresi binatang yang lucu, atau ada juga yang ingin mendekat hanya untuk minta makan. Kan kita kasih juga nggak apa-apa. Tapi dia tetap dengan pendirinya nggak mau. Oh, berarti komunikasinya sebenarnya itu sudah bagus ya. Cuma reaksi anaknya memang belum mau, belum berani untuk mendekati kepada binatang itu. Betul. Seperti itu. Mohon maaf ya Ibu, selanjutnya saya izin menyimpulkan dari observasi yang sudah saya lakukan terhadap Ananda Alia dan wawancara yang kita laksanakan pada hari ini. Di sini saya menyimpulkan sedikit mengenai kalau Ananda Alia itu mengidap sejenis fobia. Fobia sebenarnya fobia ringan. Hanya fobia ringan yaitu biasa disebut zoofobia. Zoofobia itu adalah kecenderungan genetik atau pengalaman buruk mengenai hewan, ya, bisa terhadap hewan tertentu ataupun semua hewan. Kalau untuk fobia terhadap hewan yang berlindir itu biasa disebut dengan scoliodentosaurophobia. Kalau terhadap katak itu ranidophobia, kalau ular itu ophidiophobia. Nah, aku di situ. Aku di situ, Kak. Berarti kan ada sedikit riwayat dari ibunya sendiri ya. Ada sedikit riwayat ibunya dari fobia ular. Ular dan katak atau dan lain sebagainya. Kalau laba-laba itu ada di arachnophobia. Jadi mungkin untuk Ananda Alia ini lebih baik ya ibu coba mengenalkan kembali. Kalau memang hewan itu tidak semuanya menyeramkan, sebenarnya seperti itu. Saya izin memberi saran ataupun solusi, apakah boleh Ibu? Untuk mengatasi anak seperti Ananda Alia dengan ketakutan berlebih ataupun zoofobia ini, Ibu dapat melakukan identifikasi penyebab ketakutan. Dari wawancara yang kita laksanakan tadi, Ibu sudah mengetahui nih apa faktor yang membuat Alia ini ketakutan terhadap hewan, yaitu pada umur 9 bulan yang tadi dia mempunyai pengalaman buruk atau trauma terhadap hewan, terutama kucing. Yang kedua, mungkin ibu sebagai orang tua dapat melakukan terapi exposure, yaitu terapi dapat menggunakan metode pemaparan bertahap melalui melihat gambar hewan atau hingga interaksi langsung dengan hewan tersebut di lingkungan alam. Atau yang selanjutnya yaitu mungkin ibu dapat melakukan terapi kognitif perilaku atau CBT. Perilaku ini membantu anak untuk memahami dan mengubah pola pikir negatif terhadap hewan. Melalui sesi terapi, anak diajarkan teknik untuk mengatasi kecemasan dan menghadapi ketakutan mereka yang dengan cara lebih efektif seperti itu. Atau yang terakhir inilah paling mungkin dapat dilakukan ibu, yaitu melakukan dukungan emosional. Ibu dapat menciptakan lingkungan suasana yang aman dan nyaman bagi anak, serta memberikan dukungan positif dari orang tua untuk membuat anak itu merasa dilindungi. Dari dukungan tersebut, anak itu jadi mungkin ketika melihat hewan itu tidak langsung histeris. Dia kalau ada ibu atau ada kakak atau ada ayah di sekitarnya, dia bisa beradaptasi terlebih dahulu kepada hewan itu, jadi tidak langsung histeris. Dan anak itu mungkin jangan langsung untuk didekatkan terhadap hewan yang dia takuti, seperti itu. Mungkin anak juga bisa dilihatkan dulu gambarnya atau didengarkan dulu suaranya, seperti itu. Kalau misalkan mau memegang ya kembali tadi berikan dukungan emosional. Jadi nggak apa-apa ada ibu di sini, nggak apa-apa ada ayah di sini. Coba pegang kucingnya baik kok, kucingnya lucu, seperti itu. Oke, terima kasih sarannya. Oke, terima kasih ibu untuk waktunya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.